Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta tetap dalam keadaan semangat. Nah, baiklah, saya akan menyapa kepada teman-teman ya, para pejuang CPNS ya, para pejuang P3K guru ataupun non guru. Untuk para pejuang CPNS, saya ucapkan selamat kepada yang telah lolos pada ambang batas yang sudah ditentukan pada SKD dan lanjut kepada perankingan dan diteruskan kepada SKB nantinya. Mudah-mudahan teman-teman dinyatakan lolos ya sampai ke tahap ditetapkannya sebagai peserta lulus. Lalu kepada teman-teman P3K guru ya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos ya secara langsung ataupun penambahan afirmasi, dan tentunya kepastiannya itu pada tanggal 24 nanti pada saat pengumuman tahap 1 ya. Dan bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos, jangan patah semangat. Anggap saja ini adalah suatu ujian ya bagi kita ya. Nah, dan buktikan bahwasanya pada tahap 1 kita tidak lolos, dan kita perbaiki pada tahap 2, kita buktikan di tahap 2 kita bisa lulus nantinya sesuai ambang batas yang sudah ditentukan. Jadi untuk menjelang tahap 2 bagi teman-teman yang belum lolos ya, banyak hal-hal yang teman-teman dapat lakukan, yaitu mempelajari soal-soal, lalu menonton video-video ya pembahasan soal, dan trik-trik cara menyelesaikan soal. Mudah-mudahan itu membantu teman-teman untuk mempersiapkan lebih matang lagi dan teman-teman siap untuk berkompetisi di tahap 2. Terkhusus untuk teman-teman P3K guru nantinya yang akan melaksanakan ujian kembali, pada kesempatan ini di channel kami Official saya akan mengajak teman-teman untuk membahas ya soal pedagogik tentang PPG ya, materi PPG. Yang kemarin pada tahap 1 banyak teman-teman kecolongan pada saat pedagogik itu yang teman-teman pelajari yaitu tentang hal-hal ya hal-hal yang teman-teman dapatkan pada materi SIM PKB ternyata tidak banyak keluar dari SIM PKB ya. Mungkin pada paket teman-teman yang teman-teman dapatkan itu banyak keluar dari materi PPG. Nah, maka dari itu kemungkinan ya tentang pemberlakuan afirmasi 100% itu dari yang mempunyai afirmasi sertifikat pendidik ya, sertifikat pendidik mereka dapat 100%, mungkin karena materi-materi itu adalah merupakan materi-materi PPG. Nah, bagi teman-teman yang akan melanjutkan ke tahap 2, teman-teman belum terlambat. Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas semua itu ya, tentang beberapa contoh soal. Ini saya akan membahas 15 soal tentang materi PPG sesuai kisi-kisi UP PPG dengan berdasarkan indikator esensial serta pembahasannya. Mari langsung saja kita simak pada pembahasan di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut kepada pembahasan pada kali ini ya, bagi teman-teman yang belum subscribe ya, untuk mendukung channel Kang Ipul Official ini agar lebih berkembang dan memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada teman-teman semua, kita bisa saling bertukar pikiran ya. Tetap dukung channel Kang Ipul Official dengan cara subscribe, komen, like, tonton videonya, dan share. Mudah-mudahan itu membantu teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan semoga urusan teman-teman diperlancar, ujian teman-teman diperlancar, dan teman-teman dinyatakan lulus nantinya. Baiklah teman-teman semua ya, sudah saya tampilkan di sini ada contoh ya soal latihan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K guru pedagogik ya. Ini adalah merupakan kisi-kisi yang disiapkan oleh Kemendikbud untuk para peserta calon ujian pengetahuan pada PPG. Nah, karena kemarin banyak keluar soal tentang PPG ya, maka saya mengajak teman-teman untuk membahas ya dari kompetensi capaian pembelajaran dengan indikator esensial yang dijadikan sebagai soal. Oke, Bella teman-teman, langsung kita bahas pada soal yang pertama, yaitu berdasarkan indikator dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Nah, ini adalah salah satu soal pedagogik ya. Ini untuk pengetahuan teman-teman, untuk printout ini, untuk PDF-nya, maksud saya PDF file ini akan saya siapkan juga pada deskripsi. Teman-teman bisa download dan nanti teman-teman bisa mengerjakan ada soal formatif ya. Ini berdasarkan contoh soal ini dan pembahasan, teman-teman bisa mengerjakan soal formatifnya. Silahkan disesuaikan dengan kunci jawaban dan ini bisa menjadikan bekal teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju tahap 2. Oke, langsung saja kita bahas pada soal yang pertama, yaitu
Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada kegiatan kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah ini langsung saja pada option mengelompokkan bahan alam dan tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Oke, langsung saja jawabannya untuk yang satu ya. Nomor satu itu adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Kita bisa lihat di sini ya pembahasannya, yaitu untuk menjawab soal tersebut, peserta harus memahami tingkatan kognitif ya dengan kata kerja operasional atau KKO. Itu ada C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan ya. Itu kita fokus yaitu pada mencipta di sini, pada C6. Nah, jadi kita sesuaikan dengan opsinya yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Sedangkan kita lanjut pada C4 yaitu menganalisa, itu banyak KKO-nya memilih, menata, menyeleksi, lalu mengevaluasi. C5 dan C6 ini tadi kita fokus kepada C6 ya, karena pada soal itu disebutkan C6. Jadi ketika perintah soal itulah yang kita baca dan kita pahami bahwa tema soal itu terlihat pada perintah soal, dan kita lihat pada perintah soal itu adalah mencipta atau levelnya C6. Lalu kata kerja operasional membuat termasuk dalam tingkatan kognitif C6 mencipta. Jadi teman-teman ya, itu teman-teman harus memahami tentang KKO untuk melihat level soal. Oke, kita lanjut nomor 2 berdasarkan indikator esensial. Berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran ya. Soal nomor 2, pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP ditulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, jadi tema soalnya itu ya adalah pada rumusan. Yang diminta itu rumusan, temanya itu pada RPP. Nah, di situ dilihat, kita dapat lihat yang ditanyakan adalah rumusan pada sebuah RPP ya, tentang kondisi operasi sistem komponen perangkat keras, dan yang jawaban yang tepat yaitu adalah yang B. Nah, di sini yang B ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output. Yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Dan yang D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. Yang E, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Jadi untuk mengerjakan soal ini dan untuk memahami soal ini ya, teman-teman harus mengetahui cara penulisan tujuan pembelajaran tentang kaidah ABCD ya, tentang kaidah ABCD. Nah, itu teman-teman bisa membaca nanti di sini ya, teman-teman bisa download pada kotak deskripsi di bawah video saya. Teman-teman bisa mendownload dan mempelajari secara ulang ya. Itu adapun tentang ABCD ya, yang pertama adalah audience. Audience adalah peserta didik, behavior adalah perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan peserta didik setelah selesai memperoleh pengalaman belajar dalam pelajaran tersebut. Lalu condition adalah kondisi yang berarti batasan yang dilakukan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan serta peserta didik ya pada saat dilakukan penilaian. Lalu degree adalah tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Nah, itu bisa disimpulkan di sini ya pada jawabannya yang memenuhi ABCD, kaidah ABCD, walaupun di sini tidak berurutan. Pertama kondisi ya, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi
melalui diskusi, lalu siswa dapat menjelaskan kondisi operasi, sistem, dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi teman-teman harus memahami tentang kaidah ABCD pada saat penulisan tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah penulisan tujuan pembelajaran sesuai kaidah ABCD yang benar. Lalu kita lanjutkan kepada yang soal nomor 3. Soal nomor 3 berdasarkan ini indikator esensial, berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Mari kita lihat soalnya. Nah, bunyi soalnya seperti ini ya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif, mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya ya. Ini pada pilihan gandanya ya, yaitu A fakta, B prosedur, C keterampilan, D konsep, dan E prinsip. Nah, jadi jawabannya adalah D, adalah konsep. Mengapa jawabannya adalah konsep? Langsung kita bahas ya. Nah, pembahasannya berikut merupakan tabel untuk mempermudah dalam menentukan jenis materi. Nah, ini teman-teman kalau bisa teman-teman pahami ya. Bila perlu dihafal ya. Nah, teman-teman, kalau bisa teman-teman ini ulas kembali, betul-betul dipahami, walaupun mungkin setelah ujian teman-teman ini bisa terapkan untuk betul-betul memahami tentang ragam pengetahuan ya, tentang tujuan, lalu jenis dan model pembelajaran ya. Ini pada pembahasan berdasarkan tabel ini jenis materi itu ada fakta, konsep, prosedur, prinsip, keterampilan, aspek afektif, aspek motorik. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca semuanya ya. Dan kita fokus kepada konsep ya. Apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal lalu mengklasifikasikan ya, itu adalah sebuah ragam pengetahuan dengan jenis konsep. Nah, lalu kalau fakta, siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Itu adalah fakta. Lalu kalau prosedur, siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. Kalau ada langkah-langkah berarti di situ prosedur. Nah, kalau nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi itu fakta. Dan ini pada soal nomor 3 ini fokus kepada diminta untuk mengemukakan definisi membedakan dua hal. Nah, kalau prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar berbagai konsep. Lalu keterampilan, apabila siswa diminta untuk membuat sesuatu ya. Lalu kalau afektif, apabila diminta memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. Lalu aspek motorik, apabila siswa diminta untuk melakukan kegiatan. Dan tujuan pembelajaran yang meminta siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas adalah jenis materi berupa konsep. Oke ya, paham ya? Jadi jawabannya adalah D. Ini tentang konsep. Oke, selanjutnya yaitu ini ada indikator esensial, yaitu tentang kompetensi perencanaan pembelajaran. Indikator esensialnya berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Nah, itu bentuk soalnya seperti ini ya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses materi ya yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, dan E. Kontekstual. Jadi jawabannya adalah E ya. Jawabannya adalah kontekstual. Kita lihat kepada pembahasan. Untuk menjawab soal di atas, peserta harus memahami model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti ya, kooperatif itu apa? Ya, kooperatif adalah suatu strategi pembelajaran yang struktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan anggota antara 4 sampai 5 orang
secara heterogen untuk mencapai tujuan. Ya, itu kooperatif. Lalu problem solving yaitu menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata atau otentik bersifat tidak tertentu. Lalu menantang siswa berpikir kritis atau critical thinking untuk memecahkan. Itu problem solving. Lalu inquiry adalah adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi dan eksperimen, memecahkan masalah. Itu memecahkan masalah yaitu tentang inquiry. Lalu discovery learning, siswa secara aktif itu menyelidiki mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Lalu kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep pembelajaran yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata. Nah, itu membuat hubungan antara pengetahuan dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi jawabannya adalah E, kontekstual. Oke, paham ya teman-teman semua? Oke, kalau paham kita lanjutkan. Itu tentang kompetensi tentang perencanaan pembelajaran juga. Lalu ada indikator esensial berdasarkan capaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, materi ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Itu kita lihat bentuk soalnya. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan prinsip atau konsep hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian peserta secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut. Nah, jadi perintah soalnya itu adalah media yang tepat. Yang pertama adalah bagan, yang B AP atau alat permainan edukatif, C flip card, lalu D foto ya. Dan ini jawabannya adalah A bagan ya. Dan E itu kita lihat nanti apa ya, tapi itu jawabannya adalah bagan. Mari kita lihat pada pembahasan. Nah, yang E adalah gambar. Nah, pembahasannya untuk menjawab soal ini peserta harus memahami pengertian jenis, keunggulan dan kelemahan masing-masing media pembelajaran. Media foto itu apa? Di sini ada kelebihan, kelemahan, syarat pembuatan media foto yang baik. Nah, ini ketika teman-teman memahami ini tentunya teman-teman pasti nanti bisa menerapkan ini semua dan teman-teman sudah tergolong ke dalam guru yang profesional. Lalu sketsa itu adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail sketsa. Nah, lalu diagram sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol. Diagram atau skema menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar. Nah, ini tentang diagram. Lalu kita lanjutkan. Nah, itu diagram ada dua ya. Lalu bagian atau cut seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara nyata ya. Lalu grafik sebagai suatu media visual. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik dan menggunakan data-data komparatif. Nanti ada berbagai kelebihan ya, kelebihan grafik. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di situ. Nanti saya siapkan, teman-teman tinggal download. Lalu kita lihat AP ya, alat permainan edukatif adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Bagian alat yang bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Lalu tadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ya kepada nomor 6. Kepada nomor 6, kompetensinya tetap masih dalam perencanaan pembelajaran. Lalu indikator esensial berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menentukan jenis evaluasi yang tepat. Nah, ini diminta pada evaluasi di indikator esensialnya. Oke, bentuk soalnya seperti ini. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, ini perintah soalnya, jenis evaluasi yang tepat berdasarkan cerita dari soal ini.
yaitu evaluasi formatif, B evaluasi sumatif, C evaluasi selektif, D evaluasi diagnostik, lalu E evaluasi penempatan. Jadi jawabannya adalah B, evaluasi sumatif. Ya, jadi yang tepat jenis evaluasi yang tepat untuk pada permasalahan di atas itu adalah evaluasi sumatif. Nah, kita lihat pada pembahasan mengapa jawabannya adalah evaluasi sumatif. Nah, jenis evaluasi berdasarkan tujuan itu ada evaluasi diagnostik, evaluasi selektif, evaluasi penempatan, evaluasi formatif, dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi diagnosis adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Lalu evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Lalu evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Evaluasi formatif itu adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif ya, itu adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswanya. Jadi jawabannya adalah evaluasi sumatif. Dan di sini teman-teman bisa memahami lagi ya tentang evaluasi berdasarkan sasaran, evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran, lalu evaluasi berdasarkan objek dan subjek evaluasi itu banyak evaluasi berdasarkan objek dan subjek. Nah, jadi tadi jawabannya adalah B. Oke. Jadi kita lanjutkan kepada soal nomor 7. Kita lihat kompetensinya masih pada perencanaan pembelajaran dan kita lihat indikator esensialnya. Dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen silabus maksudnya. Oke, kita lihat pada soalnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan dimaksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Sifat memilih saat memilih materi pembelajaran. Yang A, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, dasar, dan indikator. Lalu yang B, menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. Yang C, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang D, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Yang E, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat, sumber, bahan, dan alokasi waktu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, jawabannya adalah A. Oke, mengapa jawabannya yang A? Mari langsung kita lihat pada pembahasan. Pada pembahasan, langkah-langkah dalam memilih materi pembelajaran yaitu mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti merupakan kompetensi dasar dan indikator. Lalu mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran, memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Memilih sumber materi pembelajaran. Sementara potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasaan materi pembelajaran, lalu relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber, bahan, dan alokasi waktu, bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi, ya, bukan langkah-langkah. Nah, ini yang perlu teman-teman garis bawahi, tetapi prinsip dalam memilih materi. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Ini kompetensi perencanaan pembelajaran ya, dengan indikator esensial dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan tepat. Oke, kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Nah, ini ada sebuah artikel ya di sini ya. Oke, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang
Dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya ya. Sekurang-kurangnya yang ini pada option ya. A. Kompetensi inti, KD, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Yang B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. Yang C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media ajar, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi jawabannya adalah untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah E ya. Dia dari identitas sekolah. Nah, pada pembahasannya, teman-teman fokus ya kepada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar. Dan ini juga tadi disebutkan pada soal. Oke. Jadi minimal sekurang-kurangnya pada RPP itu tertuang hal-hal yang memang pada jawaban nomor yang E ya, yang E. Itu sesuai Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Dan ini adalah rincian-rinciannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berdasarkan Permendikbud tadi ya, itu ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, lalu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, lalu tujuan pembelajaran, lalu materi pembelajaran, model metode pembelajaran, lalu media pembelajaran, sumber belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ya, dan penilaian. Dan penilaian itu penilaian proses belajar dan hasil belajar dikembangkan oleh guru, dilakukan dengan prosedur. Ini ada prosedurnya. Jadi jawabannya adalah E yang tepat tadi ya. Sekurang-kurangnya RPP itu mencangkup hal-hal yang berdasarkan Permendikbud tadi. Jadi jawabannya adalah E. Kita lanjut soal nomor 9. Pada kompetensi melaksanakan pembelajaran, kita masuk kepada melaksanakan pembelajaran, yaitu indikator esensialnya melalui paparan kasus. Peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Dan bentuk soalnya adalah seperti ini. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan kasus tersebut strategi pembelajaran. Nah, dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat adalah ini pada perintah soal untuk menentukan strategi pembelajaran dari kasus yang tadi dibacakan sesuai pada soal ya. Yang A itu kooperatif, yang B project based learning, yang C kontekstual, yang D inquiry, yang E discovery. Lalu strategi yang tepat untuk pembelajaran sesuai kasus di atas itu adalah yang B. Nah, yang B itu adalah project based learning. Ini mengapa seperti itu? Untuk menjawab pertanyaan, teman-teman harus memahami macam-macam strategi pembelajaran, yaitu ada kooperatif ya. Itu intinya suatu strategi pembelajaran yang terstruktur, siswa bekerja sama secara kelompok. Ya, ini kuncinya adalah kelompok. Itu cooperative learning. Lalu problem solving merupakan kerangka menggunakan masalah-masalah real. Ini adalah kuncinya. Lalu project based learning ya atau PJBL adalah strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek.
Nah, jadi proyek ini adalah kuncinya. Proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Itu pada project based learning atau PJBL. Lalu inquiry adalah proses memperoleh dan mendapatkan informasi melalui observasi dan eksperimen. Lalu discovery learning itu intinya yaitu siswa secara aktif mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep pembelajaran yang dipelajari. Itu intinya pada akhir pembelajaran itu ada penyimpulan ya, penyimpulan hasil pembelajaran dan kontekstual ya, atau kontekstual teaching and learning. Pembelajar membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan dunia nyata. Oke. Sehingga dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pada soal nomor 10. Ya, soal nomor 10 itu kompetensinya melaksanakan pembelajaran. Dan indikator esensialnya melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. Nah, kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan, A. naturalis, B. kinestetis, C. visual spasial, D. verbal linguistik, dan E. logis matematis. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 10 itu jawabannya adalah naturalis atau A ya. Naturalis. Mengapa naturalis? Kita lihat pada pembahasan ya, pembelajaran logis matematis di sekolah dapat dikembangkan melalui beberapa strategi seperti berikut. Nah, yang pertama menceritakan masalah yang dipahami sehari-hari, yang dihadapi sehari-hari, kemungkinan dipecahkan dalam bantuan pemikiran matematis. Lalu merencanakan suatu eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Itu ada percobaan, penafsiran data, dan menarik kesimpulan. Lalu membuat diagram Venn ya untuk mengelompokkan masalah agar mudah membangun pengertian sehingga mudah dipecahkan. Lalu ada pembelajaran yang dirancang mengaktifkan kecerdasan visual spasial ya. Lalu linguistik, ini pembelajaran dapat membangkitkan kecerdasan linguistik dalam diri peserta didik sehingga dengan strategi sebagai berikut, yaitu bercerita, diskusi, merekam dengan tape recorder, menulis di jurnal, publikasi. Lalu kecerdasan kinestetik yaitu respon tubuh, theater class, konsep kinestetis, lalu hands of thinking, lalu peta tubuh. Sedangkan kecerdasan naturalis yaitu jalan-jalan di alam terbuka, lalu melihat keluar jendela, lalu ekostudi. Jadi studi kasusnya itu tadi siswa dilarang untuk menginjak rumput ya. Menginjak rumput itu jawaban terkait dengan kecerdasan naturalis. Oke, kita lanjutkan pada soal nomor 11 yaitu tentang kompetensi menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Yaitu dengan indikator esensial dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek sikap. Oke, kita langsung berdasarkan indikator esensial itu kita langsung lihat pada soal seperti apa. Ini bentuk soalnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist ya dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman sekelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu penilaian A. penilaian kinerja, B. penilaian proyek, C. penilaian portofolio, D. penilaian terbuka, dan E. penilaian diri. Ya, itu untuk nomor 11 itu jawabannya adalah A. penilaian kinerja. Mengapa jawabannya penilaian kinerja? Kita lihat pada pembahasan ya. Ada beberapa penilaian yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama penilaian kinerja. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment ya. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Lalu penilaian penilaian project atau project assessment adalah bentuk penilaian yang wujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok.
Ya, kita lanjut. Penilaian portofolio adalah ini merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil secara selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Lalu jurnal atau jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Lalu penilaian diri ya, peserta didik atau penilaian diri peserta didik atau self assessment adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat capaian kompetensi yang diperolehnya dalam pembelajaran tertentu. Oke ya, lanjut. Lalu penilaian antar teman, yaitu penilaian antar teman peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi. Lalu pertanyaan terbuka, yaitu penilaian otentik juga dikaitkan dengan cara meminta agar peserta didik membaca materi pembelajaran. Yaitu dari kesimpulan itu semua ya, pengertian-pengertian penilaian, itu jawabannya adalah A. Dan teman-teman memang wajib mengetahui tentang pengertian penilaian-penilaian ini ya. Ini teman-teman nanti bisa baca kembali dan teman-teman pahami. Lalu untuk soal-soal nanti kan objektif ketika teman-teman walaupun tidak menghafal, ketika teman-teman pahami, tentu ketika teman-teman mengerjakan sesuai jawaban objektif, teman-teman akan mengingat ya. Oke, kita lanjutkan kepada soal nomor 12, yaitu berdasarkan kompetensi menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Ini ada indikator esensial dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran. Peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Kita lihat pada soal nomor 12 ya, bentuknya itu. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, dan E. Penilaian diri ya. Untuk soal nomor 12 ini jawabannya adalah C. Penilaian proyek. Ini sesuai juga tadi yang sudah saya bacakan, dan ini ada penjelasannya juga, teman-teman bisa baca ulang. Itu yang namanya proyek, kata kuncinya itu pada soal ini hubungannya memberikan penugasan menghasilkan karya tertentu. Ini adalah produk ya. Itu makanya proyek, dan itu modelnya adalah PJBL ya. Project Based Learning. Nah, di sini tadi juga ada pengertian penilaian-penilaiannya, itu seperti apa: penilaian proyek, penilaian kinerja, penilaian portofolio, lalu jurnal, penilaian tertulis ya kan, lalu penilaian diri. Ini teman-teman bisa baca semua ya, tadi sebagian juga saya sudah baca, tetapi kita bisa lihat pada kata kunci soal temanya diminta apa, lalu kata kunci pada objektifnya itu kita bisa lihat kata kunci dan kita kaitkan ya. Pada pembahasan soal ini saya juga sudah membuatkan video tentang tata cara atau tips untuk memahami soal dan kita kaitkan dengan dengan kata kunci pada objektif atau pilihan ganda. Tentu itu bisa menghemat waktu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan kepada soal nomor 13 ya. Kita lihat indikator esensialnya. Pada kompetensi menilai dan mengevaluasi pembelajaran, itu indikator esensial dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. Oke, kita langsung saja lihat pada jenis soalnya seperti apa ya. Pada soal ya, ini nomor 13, pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar. Nah, ini hasil belajar. Lalu instrumennya apa ya? Itu yang dapat dipilih oleh guru.
merekam hasil belajar. Nah, yang pertama atau A adalah daftar checklist, yang B benar salah atau true or false, lalu C pilihan ganda atau multiple choice, lalu menjodohkan atau matching. Nah, jadi dari soal tadi ya, nomor 13 itu jawabannya adalah A. Itu daftar cek atau checklist. Nah, untuk mengetahui atau menjawab soal itu, teman-teman itu wajib mengetahui ya tentang ini contoh penilaian kinerja yang tadi saya sampaikan ya. Pada materi atau pada teks yang tadi saya bacakan pembahasan soal ya. Teman-teman apabila mau mendalami juga bisa download nanti baca kembali dan dipahami terutama pada indikator esensialnya. Ya. Jadi teman-teman bisa baca semua di sini. Tes bentuk objektif adalah yang jawabannya disediakan oleh pembuat soal. Ya, lalu tes menyajikan atau supply tes adalah tes yang pertanyaan atau soalnya disusun sedemikian rupa dengan maksud agar peserta tes memberikan jawaban cukup dengan satu atau dua kata saja. Lalu penilaian kinerja sering disebut penilaian unjuk kerja atau performance assessment, yaitu bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dan dari suatu tugas. Nah, jadi instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain ada daftar checklist, yaitu catatan anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Nah, ini jadi instrumen yang tepat yaitu adalah daftar checklist ya. Itu ada 3 daftar checklist, catatan anekdot, lalu skala penilaian rating skala. Oke, teman-teman bisa memahami ya. Ini ada pembahasannya. Lalu kita lanjut kepada soal nomor 14, itu ada kompetensi menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Lalu indikator esensialnya melalui paparan kasus peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Kita lihat pada soal. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Yaitu jawaban nomor 14 yaitu adalah A. Kita lihat yang E nanti kita abaikan saja ya karena memang jawabannya pada lembar ini adalah A. Soal harus sesuai dengan indikator. Mengapa soal harus sesuai dengan indikator? Mari kita lihat pada pembahasan. Nah, ini yang tadi butir soal tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, pada pembahasannya itu analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, ini ada secara teoritis ya, itu kualitas soal bentuk objektif dapat ditelaah dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Itu ada kelebihan tes bentuk objektif, lalu kelemahan tes objektif. Oke, kita lanjut. Nah, salah satu bentuk tes objektif yaitu dengan pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut. Pada kompetensi menilai dan mengevaluasi pembelajaran, itu indikator esensialnya melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. Berdasarkan indikator esensial ini, kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali, jadi yang tidak ya, kecuali berarti di sini. A. Memperbanyak program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan
program pengayaan bagi siswa yang nilai hasilnya tinggi, D. mengadministrasikan hasil penilaian, dan E. menyusun laporan hasil penilaian. Jadi jawabannya nomor 15 adalah D, ya, mengadministrasikan hasil penilaian. Ini pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Jadi diadministrasikan. Mengapa diadministrasikan? Kita lihat pada pembahasan, ya. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu, ya. Ini makanya perlu adanya administrasi pemanfaatan hasil penilaian oleh guru. Nah, ini hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai KKM, ketuntasan belajar minimal, atau KBM. Ya, pada prinsipnya nilai akhir suatu mata pelajaran adalah gabungan dari seluruh pencapaian KD yang ditarget. Oke, ini dalam arti bahwa peserta didik sejak awal sudah memahami bagaimana pendidik dalam menilai keberhasilan belajarnya. Jadi jawabannya, ya, nomor 15 tadi adalah D. Oke, paham teman-teman, ya. Mudah-mudahan ini teman-teman bisa pahami dan teman-teman nanti bisa download softwarenya pada kotak deskripsi di bawah video. Oke, teman-teman semua, itulah tadi pembahasan beberapa soal objektif pedagogik tentang materi dari PPG, ya. Dan itu sudah berdasarkan dari indikator esensial. Nah, jadi teman-teman, ya, kemarin setelah selesai ujian, jadi teman-teman saya banyak menyampaikan ternyata selain profesional di situ ada pedagogi, dan pedagogiknya ternyata itu banyak materi-materi dari PPG, ya, untuk persiapan UP atau uji pengetahuan PPG. Nah, ternyata teman-teman saya tidak banyak mempelajari itu, mereka mempelajari banyak materi dari si PKB, ternyata tidak keluar dan banyak keluar dari PPG. Lalu saya ringkas lagi, saya ambil beberapa indikator esensial yang memang banyak keluar di uji P3K yang kemarin itu, ya. Itu dari masukan teman-teman saya rangkum dan saya ambil pada kompetensi dan indikator esensialnya. Mudah-mudahan soal ini juga masih keluar pada tes P3K pada tahap 2 nanti, ya. Tentu teman-teman yang sudah melaksanakan ujian pada tahap 1 dan dinyatakan belum lolos, teman-teman pasti sudah mempunyai bekal dan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu lebih banyak pengalamannya dibandingkan teman-teman yang mungkin dari sekolah swasta ataupun PPG yang baru mengajar atau PPG yang belum mengajar dan diikutkan pada tahap 2 ini. Tentunya teman-teman sudah punya satu langkah ke depan pengalaman mental pada pelaksanaan tahap 1 kemarin. Dan mudah-mudahan ini membantu, ya, tentang pedagogik selain profesional yang ada di kompetensi teknis. Dan memang banyak seluruh Indonesia teman-teman itu banyak nyangkutnya itu di kompetensi teknis, ya, terutama untuk teman-teman yang tidak mempunyai afirmasi. Nah, jadi teman-teman yang tidak mempunyai afirmasi jangan merasa merasa tertinggal. Oh, saya ini mulai dari nol, sedangkan pada tahap 1 banyak yang lolos dari afirmasi. Akan tetapi ketika teman-teman mempelajari benar, ya, tentang pedagogik, itu banyak yang tidak lolos dari pedagogik pada kompetensi teknis. Pada profesional itu banyak materi-materi yang memang itu materi yang diajarkan kepada siswa. Jadi posisi kita menjawab profesional soal profesional pada kompetensi teknis adalah memposisikan kita diri kita yang ujian sebagai siswa, ya, karena banyak materi-materi tentang pembelajaran siswa. Akan tetapi pada pedagogik ini kita tidak bisa menyangka bahwa rupanya sesulit itu tentang model pembelajaran, tentang jenis penilaian, ya, tentang RPP itu, dan banyak teman-teman kesalahannya di situ. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua, ya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Tetap dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, tonton videonya serta share. Mudah-mudahan dengan video sederhana ini dapat membantu teman-teman sehingga teman-teman bisa lulus semuanya. Ya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan pada saat saya menyampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.